We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, selamat pagi Mas Fandi Angga Saputra, seorang seniman berada di Jogja. Oke. Mas, Anda pernah menulis atau berkarya satu lukisan, judulnya Born to Give. Siapa ini Mas yang dilahirkan untuk memberi? Silakan. Oke, sebelumnya saya terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bisa diwawancari oleh jenengan, dan saya sangat berterima kasih atas segala apresiasinya. Oke. Born to Give ini merupakan salah satu karya drawing saya yang terinspirasi dari bukan kehidupan saya, besar saya yang di pedesaan. Yang saya kan asal dari Lampung, jadi besar di Lampung, kemudian melanjutkan kuliah ke Jogja. Jadi saat saya tinggal di Lampung, yang notabene adalah di pedesaan, saya banyak menerima hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan di sekitar saya, yang bisa saya maknai kembali. Dan apa yang saya yakini adalah bahwa saat ini manusia itu cenderung sebagai manusia yang bersifat makhluk sosial, yang sejatinya padahal hakikatnya manusia harusnya adalah makhluk yang bisa saling menghargai sesama makhluk, gitu. Tidak hanya manusia saja. Jadi pada hakikatnya kita tidak selalu memberi kepada manusia satu ke manusia lain, tapi kita juga harus saling menghargai terhadap makhluk di sekitar kita juga, sesama makhluk hidup. Jadi hakikatnya manusia dilahirkan di bumi adalah untuk menjaga kelestarian tersebut. Jadi tidak hanya terbatas antar manusia saja, tapi juga antar seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Jadi kembali kepada bagaimana kita tuh juga sebagai makhluk yang berakal, yang punya kemampuan yang sangat luar biasa, harusnya kita menyadari bahwa ini harus digunakan untuk kelestarian seluruh makhluk. Itu. Nah, Born to Give itu berarti human, manusia sendiri ya? Di situ saya merepresentasikan figur manusia yang tumbuh seperti tunas, yang saya ibaratkan adalah yaitu kita sebagai sesuatu yang hidup dan berkembang di bumi ini ya sama-sama rata gitu. Jadi kita sama-sama membutuhkan, kita sama-sama bertahan hidup. Jadi cara kita bertahan hidup adalah baiknya saling menghargai satu sama lain. Itu. Oke. Nah, hakikat menjaga bumi harusnya hanya tindakan kecil lah. Jaga sekelilingmu untuk damai harmoni. Nah, ini kan harusnya, Mas. Idealnya begini. Tapi kenyataannya bagaimana, Mas? Silakan. Sebenarnya saya sendiri menyampaikan hal tersebut adalah saya melihat berbagai fenomena saat saya beranjak dari Lampung ke Jogja. Di sana saya sempat singgah di Jakarta, ya di Bandung. Jadi saya melihat berbagai fenomena di mana sebenarnya kita tuh sudah mulai apatis terhadap hal kecil di sekeliling kita. Jadi padahal hal-hal kecil itu yang mendukung hal-hal besar yang kita jalani. Jadi, seperti contoh kecil, kita sering menyepelekan sebuah pohon.
sebuah pohon adalah ya mungkin itu hanya sebuah pohon satu besar, padahal kalau kita lihat lebih dekat, di sana banyak ekosistem yang terbentuk. Jadi yang ekosistem itu sebenarnya juga terdapat sebuah rantai makanan yang itu juga untuk keberlangsungan atau keseimbangan hidup kita, dan juga sebagai pemasok oksigen. Hanya sebagai penataan ruang, pohon-pohon itu ditebang, dipindahkan. Jadi dari perjalanan itu saya merasakan bahwa ada kontras yang terasa saat saya di Lampung dan di Jogja, jadi ada perbedaan atmosfer juga. Jadi kayaknya banyak manusia sekarang yang mulai apatis terhadap hal-hal itu. Dan kayak harusnya walaupun itu tidak bisa dihindari karena itu juga tertutup oleh pertumbuhan pembangunan, tapi selayaknya kita juga harus menjaga hal kecil di sekeliling kita, tetap mempertahankan kelestarian tanaman, pohon yang untuk kepentingan kita sendiri sebenarnya seperti itu. Nah, apa yang Anda lihat tuh? Dalam perjalanan itu apa yang Anda lihat? Konteks yang saya bicarakan adalah lebih pada deforestasi. Jadi terfokus pada deforestasi, yaitu bagaimana lahan-lahan hutan yang pada aslinya adalah terdiri dari berbagai macam keanekaragaman hayati, ini telah tergerus oleh pembangunan itu sendiri. Jadi dari kebutuhan yang emang tingkat pertumbuhan yang tinggi, jadi kayak ada perbedaan saat saya kembali dari Jogja ke Lampung itu kan setahun sekali. Jadi saya merasakan perbedaan yang harusnya tempat ini masih seperti ini, tapi setahun kemudian sudah berubah menjadi tempat yang lain, menjadi sebuah gedung yang besar, menjadi yang lain, dan selain menghilangkan image aslinya, tapi juga menghilangkan image kenangan yang saya rasakan di tempat itu. Jadi ada empati yang tergugah di dalam diri saya. Deforestasi. Mas Pandi berpikir sawah pun bisa dikategorikan deforestasi. Ini juga pernah terpikir oleh saya. Akan tetapi sawah telah membuat ekosistem tersendiri serta mampu menopang kebutuhan pangan banyak manusia. Sayangnya sawah pun mulai tergusur oleh pembangunan yang pesat. Jadi apa solusi dari Anda sendiri, Mas? Saya sendiri dulu kecil di Lampung juga mainnya di sawah gitu. Jadi kayak waktu itu saya belum menyadari bahwa sawah itu juga bagian dari deforestasi sendiri sebenarnya kalau kita mau melihatnya. Karena itu juga dalam bentuk monokultural. Jadi dia meniadakan keanekaragaman hayati di dalam. Nah, di sisi lain saat saya menyadari itu saya sudah di Jogja. Jadi di sini saya bertempat di Jogja itu di Kasongan yang sebenarnya lingkungannya masih cukup asri, dan memang saya pilih itu karena memang saya lebih cocok dengan suasana seperti ini. Dan sawah di sini sangat dekat dengan saya, bahkan di sekeliling tempat saya tinggal saat ini dikeliling oleh sawah. Nah, di saat saya menggali lebih dalam apa itu deforestasi, saya ternyata tersadar bahwa sawah juga salah satu bentuk deforestasi. Jadi apakah ini salah, apakah ini benar? Gitu saya kayak. Tapi saat saya menelisik lebih dalam, sawah itu mempunyai manfaat yang sebenarnya tidak buruk, banyak lebih baiknya daripada buruknya. Ya, ini menurutku adalah hal yang sangat sangat brilian itu saat masyarakat dulu atau nenek moyang kita yang menggunakan teknik sawah ini untuk melanjutkan kebutuhan hidup mereka. Dan saat saya lihat sawah ini, mereka punya ekosistem yang tetap ada. Ekosistem rawa itu masih bisa masuk ke dalam di persawahan ini, ikan-ikan masih bisa hidup dengan penggunaan pestisida yang cukup dan tidak berlebihan sehingga tidak mencemari. Nah, jadi menurut saya sawah ini juga hasil dari deforestasi, namun hasil yang sangat brilian karena
deforestasi yang dapat menopang, bahkan menopang kebutuhan pokok masyarakat di Indonesia, yaitu beras. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kebun juga bisa menopang minyak kan? Ya, di tempat saya juga di Lampung sendiri kebun itu sangat banyak. Ada yang kebun karet, ada kebun sawit, ada yang kebun kakao. Dan di sana saya juga melihat lebih dalam lagi bagaimana dampak dan manfaat yang dihasilkan dari perkebunan tersebut. Sebenarnya sama-sama menghasilkan sebuah hasil yang dimanfaatkan oleh manusia. Cuman pada akhirnya yang menurut saya yang menjadi garis bawah deforestasi itu adalah lebih pada dampak yang dihasilkan. Saat kita membicarakan deforestasi, kebun itu menjadi sebuah hasil yang tidak baik saat itu sangat mengeksploitasi. Jadi dengan beribu-ribu hektar yang benar-benar menggerus lahan ekosistem alami, kayak mengurus ekosistem kalau di Lampung itu kayak harimau, babi hutan, rusa dan lain-lain. Nah, itulah yang saya apa ya, kayak membuat saya ternyuh gitu loh. Padahal kalau kita melihat perkebunan yang biasa saya lihat di sekeliling desa saya, itu kan hanya paling 1 hektar paling luas. Itu jadi kayak di sana pun masih hidup burung-burung yang bisa dibilang di sini sudah tidak ada gitu ya, kayak yang langka. Bahkan sekarang kan kayak ada kayak pemburuan ilegal atau pengiriman ilegal yang dari Lampung ke Jawa gitu. Karena di Sumatera sendiri walaupun menggunakan sistem deforestasi atau penggusuran hutan ini menjadi kebun, tapi di sana mereka tetap mempertahankan keasrian dan kelestarian hayatinya. Jadi menurut saya kebun itu selama tidak menggerus secara luas, secara beribu-ribu hektar, itu menjadi poin yang masih bisa dibilang untuk menghasilkan bahan pangan atau menghasilkan sesuatu untuk keberlangsungan hidup manusia. Seperti itu. Oke. Anda juga bertanya pada satu karya ya. So who win, human or nature? Ya. Nah, siapa pemenangnya, Mas? Iya. Itu sebenarnya juga hasil dari perenungan saya di pengendapan bagaimana sebenarnya bakal terjadi, ini tetap terjadi sebuah peperangan yang sebenarnya kita tidak sadari. Apakah alam itu akan lebih perkasa atau manusia yang akan lebih menguasai semua. Saya juga merasa ini menjadi pertanyaan saya sendiri dan juga saya lontarkan untuk teman-teman atau audiens yang melihat karya ini. Jadi apakah kita ini sebagai makhluk yang dengan dibekali akal dan sebagainya akan selalu menguasai apa yang ada di depan mata kita. Padahal kita sejatinya secara luas, secara bentuk kita hanyalah bagian kecil dari alam itu sendiri. Kita adalah bagian alam itu sendiri. Jadi kadang kita tuh pertanyaan ini menjadi penyadar bahwa kita tuh bukanlah siapa-siapa sebenarnya. Kita tuh hanya orang yang diberi keistimewaan yang luar biasa, namun kita sering congkak. Jadi ini adalah bentuk untuk kita janganlah seperti itu. Kita diberi ilmu, kita harus digunakan dengan tepat, dengan bijak, dan saling menjaga sekeliling kita. Karena saat kita membicarakan menang atau kalah, sebenarnya kita ini hanya bagian kecil dari alam itu yang sebenarnya kita disentil aja sudah habis gitu. Itu. Jadi pemenangnya siapa, Mas? Bagi saya sih sulit untuk menjawabnya karena ini juga menjadi sebagai topik diskusi yang saya juga sebenarnya belum menemukan, karena saat kita melihat saat ini manusia yang menang, manusia yang mengeksploitasi semua, manusia yang menguasai semua sumber daya yang ada di bumi ini. Cuman di suatu saat pasti ada kemungkinan bahwa alam juga punya cara sendiri untuk menyampaikan bahwa kamu tidak bisa begitu. Apa kita harus menunggu seperti itu untuk kita sadar? Gitu? Kenapa harus kita menunggu hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang merusak untuk baru kita sadar? Gitu. Jadi kayak kenapa harus begitu? Gitu. Yang kalau saya rasa
untuk menjadi sebuah sudut pandang, alam akan menang. Cuman bagaimana itu kita juga sebagai alam ya, kenapa harus begitu gitu? Kita kan bagian dari alam, kenapa harus kita merasa dikalahkan? Kalau kita bisa berdampingan, seperti itu. Oke. Menarik sekali. Oke. Dan karya-karya Anda tentang alam memang? Ya, jadi saya lebih tertarik dan juga secara alam bawah sadar, saya selalu menghadirkan figur atau objek-objek yang berkaitan dengan eh, hewan, tanaman yang sering saya jumpai di waktu kecil. Jadi secara tidak sadar saat drawing, saat saya melakukan eh, merealisasikan imajinasi saya selalu membuat image yang berkaitan dengan alam, yang berkomposisi dengan lingkungan alam. Kayak seperti kita menghias sebuah taman, sebuah apa itu jadi menjadi sebuah ketertarikan bagi saya karena di situ saya juga bisa menempatkan isu-isu lain yang dengan konsep seperti itu. Jadi saya sendiri nyaman dengan konsep seperti ini dan akhirnya saya masih terus menggalinya agar terus menjadi sebuah hasil yang menarik, hasil yang bisa dicerna, bisa dinikmati banyak orang seperti itu. Dan di sisi lain juga sebagai bentuk ajakan untuk bahwa memiliki sebuah ekosistem atau sebuah lingkungan yang sehat juga membawa dampak positif bagi pemikiran kita. Jadi kayak kita jadi lebih jernih memutuskan sesuatu, jadi lebih tenang, tidak gusar-gusur. Jadi ada nilai-nilai atau ada energi positif yang akan dihasilkan. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Fandi atas waktunya, atas sharingnya tentang alam. Sebenarnya saya juga masih mencerna sendiri dan saya ingin berbagi untuk ya mungkin saya ada sesuatu yang belum saya dapat dan orang lain sudah dapat. Jadi saya ingin juga saling berbagi dan mungkin saya juga dalam sudut pandang saya belum tentu sama dengan sudut pandang orang lain. Tapi inilah yang disebut agar bisa menemukan jalan tengah. Alam akan menang, Mas. Saya rasa, tapi rasanya kalau kita bilang alam, manusia pun bagian dari alam. Rasanya kayak kenapa alam menghancurkan alam sendiri gitu. Jadi kayak kenapa seperti itu. Jadi rasanya kenapa manusia mengeksploitasi padahal ini kita bisa membagi rata. Ada sebuah oknum-oknum yang kita tidak seperti itu. Jadi saya tidak memukul rata semua manusia seperti itu. Tapi basic manusia adalah mempunyai akal pikiran dan punya daya menguasai yang luar biasa. Tapi sekali lagi saya ingin menyadarkan bahwa tidak harus seperti itu untuk kita bisa hidup. Tidak seperti itu kita bisa menghidupi atau menghargai hal yang lain. Jadi kita dengan hal sederhana, jangan terlalu membuat itu ribet, jangan membuat itu sebagai kayak aku harus punya hidup seperti ini. Padahal kita sudah sangat sangat bersyukur bisa hidup, bisa sehat saat ini, bisa menghirup udara segar. Apa kita harus menunggu kayak nanti udara tercemar semuanya baru kita, aduh kenapa aku dulu gini, aduh kasihan juga. Jadi kenapa kita merusak diri kita sendiri, merusak apa yang kita ada wadah kita tuh kita merusak wadah kita sendiri. Oke. Sebenarnya seperti itu kayaknya. Nanti kalau udah tahu jawabannya kabari saya, Mas. Siap. Oke, terima kasih Mas Fandi. Selamat siang. Oke.